Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Al-Qawaidil Arba' karya Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, membahas kitab Al-Qawaidil Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita sampai pada kaidah yang ketiga, ya, kaidah yang ketiga membahas bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi seluruh kaum musyrikin, tidak peduli apa yang mereka sembah. Jadi kaidah yang ketiga sebagaimana yang dijelaskan oleh pensyarah, dan itu telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kaidah ketiga itu terdiri atas 2 poin. Poin yang pertama adalah fakta bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW, sesembahan mereka berbeda-beda. Ya, sesembahan mereka berbeda-beda. Apa yang mereka sembah berbeda-beda. Ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada para nabi, ada yang beribadah kepada orang saleh, ada juga yang beribadah kepada pohon dan batu, kemudian matahari dan bulan, dan seterusnya. Maka ini seluruhnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk diperangi. Ya, diperintahkan untuk semuanya didakwahi kepada tauhid. Maka ini adalah prinsip dari kaidah yang ketiga. Jadi poin yang pertama adalah fakta sejarah bahwa sesembahan orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW itu bermacam-macam. Poin yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mendakwahi mereka semua, tidak dibeda-bedakan. Ya, selama sesembahan mereka bukan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya diperintahkan, ya, untuk didakwahi dengan akidah yang lurus, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kemudian pensyarah berkata, tawajjahu ila syayatin wal jin kama qala Allahu azza wa jal bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Mereka orang-orang musyrik itu mendekatkan diri kepada syaitan dan jin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bal kanu ya'budunal jin. Akan tapi mereka itu beribadah kepada jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Ya, sebagian besar dari mereka itu beriman kepada jin tersebut. Jadi yakni ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa jin itu salah satu sesembahan di zaman tersebut. Ya, ini mungkin walaupun tidak disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya, akan tetapi ada dalilnya. Jadi tidak hanya ada orang musyrik yang menyembah malaikat, kemudian para nabi, orang soleh, tapi juga jin. Dan juga selain, ya, pohon, batu, matahari dan bulan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa ada orang-orang dari manusia, mereka meminta perlindungan kepada orang-orang dari jin, fazaduhum rahaqa. Dan yang terjadi adalah justru jin tersebut menambah, ya, dosa-dosa dan kesesatan dari orang-orang dari kalangan manusia tersebut. Maka ini adalah yakni di antara dalil bahwa jin itu juga salah satu yang diibadahi. Ya, jin adalah salah satu yang diibadahi. Hadhihi asnafu ibadatil Arab. Ini adalah jenis-jenis ibadahnya orang Arab. Ja'at fil Quran, yang disebutkan di Al-Quran. Wa halul Arab zahiratun fiha. Kondisi orang Arab itu jelas disebutkan di ayat tersebut, di ayat-ayat tersebut, kondisi orang Arab pada saat itu. Apa saja yang mereka sembah itu jelas semua di situ. Hal farraqallahu azza wa jalla bi amrihi li nabiyhi baina fi'atin wa ukhra. Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala kemudian membedakan dengan ketika memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kemudian membedakan kepada yakni berfirman kepada Nabi Muhammad SAW membedakan, kalau sesembahannya ini maka dakwahi, kalau sesembahnya itu maka tidak perlu didakwahi. Tidak demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahi mereka semua.
Ya, waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Di ayat yang lain kulluhu lillah. Ya, waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi kesyirikan dan ad-din ini menjadi milik Allah. Di ayat yang lain, dan ad-din ini seluruhnya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Yakni seluruh amalan ibadah harus hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, ya, maka tidak ada perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berfirman misalkan, "Man abadal asjar wal ahjar wal asnam wasyamsa wal qamar qatiluhu." Barang siapa yang beribadah kepada pohon, batu, berhala, matahari dan bulan, maka perangilah mereka. Wa amma man ja'ala as-salihin wal anbiya syufa'a wa ja'ala as-salihin wal anbiya qurbah wa zulfa ila Allah azza wa jal, haula'i la tuqatilunahum. Akan tapi kalau ada orang yang menjadikan orang soleh dan para nabi sebagai perantara, kemudian menjadikan orang soleh dan para nabi itu sebagai qurbah, yakni sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mereka. Ya, qurbah wa zulfa ilallah. Jadi ini dijadikan sebagai perantara. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, maka kita harus mendekatkan diri kepada perantara tersebut. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerinci perintah ini, perintah untuk bertauhid, memerinci perintah untuk mendakwahkan tauhid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beribadah kepada ini dakwahi, yang beribadah kepada yang lain, ya, maka tidak perlu didakwahi. Tidak ada demikian. Ya, lam ya'ti hadzal tafriq. Tidak ada perbedaan ini. Pembedaan ini tidak ada. Bal ja'al amru wahidan wa hakama 'alal jami' bi annahum kuffar wa musyrikun. Akan tapi perkaranya itu satu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada semua sesembahan tersebut, kepada semua musyrik yang sesembahannya berbeda-beda tersebut, bahwa mereka itu adalah orang kafir dan orang musyrik. Ya, wa qutilu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi mereka. Ya, diperintahkan untuk memerangi mereka. Tentunya ini dengan catatan kalau tidak ada perjanjian damai. Ketika ada perjanjian damai seperti Hudaybiyah pada saat itu, maka tidak boleh memerangi karena ada perjanjian damai. Ya, demikian pula ketika misalkan sudah terbentuk negeri kaum muslimin, atau bahkan di zaman ini, misal negeri-negeri kaum muslimin ada perjanjian damai dengan negeri orang kafir, ya jangan memerangi. Tapi dakwah ilmu tetap berjalan. Ya, ini konteksnya adalah di zaman itu. Ya, ketika tidak ada perjanjian damai, ya, ketika sudah ada perjanjian damai, maka tentunya kaum muslimin tidak boleh membatalkan perjanjian tersebut. Wa amara Allahu azza wa jalla bi qitali jami'i tilkal fi'at. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi seluruh kelompok-kelompok orang musyrik tersebut. Wa jami'i ulaikal musyrikin, seluruh orang musyrik tersebut. Ja'al amru bi qitalihim biduni tafriq. Ya, perkaranya perintah untuk memerangi mereka itu diperintahkan oleh Allah tanpa ada pembedaan sama sekali. Fi qaulihi azza wa jal, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrik secara semuanya, kaffah, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Maka ini al-jaza' min jinsil amal, termasuk bab al-jaza' min jinsil amal, ya, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ya, mereka itu memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin memerangi mereka. Wa hadza ammun fil jami'. Maka ayat ini itu umum untuk seluruh kaum musyrikin. Wa hadhihi hiya natijah. Nah, kata pensyarah kemudian, ini adalah hasil dari kaidah yang ketiga. Ini yang poin kedua yang kita sebutkan. Poin pertama adalah orang-orang musyrik itu sesembahannya berbeda-beda. Ini adalah fakta sejarah. Ini adalah bagian dari sirah. Baik, makanya di pertemuan sebelumnya kita menjelaskan bahwa harus ada tarabut, harus ada ikatan yang kuat antara akidah dengan sirah, atau sirah dengan akidah. Ya, untuk memahami akidah yang benar, kita harus paham poin sirah ini, fakta sirah ini. Untuk supaya kita bisa mengambil manfaat yang besar dari ketika kita belajar sirah, harus kita juga mengambil poin akidah di situ. Jadi jangan belajar akidah tanpa mengetahui sirah, dan jangan belajar sirah tanpa menggali akidah dari
apa yang dipelajari di sirah tersebut. Ya, jadi jangan seperti sebagian orang yang menganggap sirah itu cuma sekedar khalas, yakni rentetan kejadian atau peristiwa atau cerita, ya, kemudian tidak mengambil ibrah. Tidak demikian. Yang mengambil ibrah pun jangan cuma mengambil ibrah cuma yakni dari segi akhlak, adab dan ibrah dari segi bagaimana budaya mereka zaman dulu atau kehidupan mereka zaman dulu, status sosial, kehidupan politik mereka. Ya, politik yang dimaksud di sini maksudnya kerajaan apa saja dan bagaimana kekuasaan yang ada di situ dan seterusnya dan seterusnya. Tidak hanya ibrah itu yang diambil, akan tapi ibrah yang paling utama adalah ibrah terkait masalah akidah. Masalah akidah dari rentetan kejadian sirah tersebut. Dan itu yakni itu berarti menunjukkan adanya hubungan yang erat antara dua bidang ilmu ini. Ya, akidah dan sirah. Jadi kalau mau memahami akidah dengan lebih baik, maka pelajari sirah juga. Dan kalau ingin memahami sirah dengan lebih baik, maka gali akidah, gali faedah-faedah tentang akidah dari sirah tersebut. Wa hadhihi an-natijah. Jadi itu poin pertama, fakta sejarah, fakta sirah. Poin kedua adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ini fakta, berarti fakta secara dakwah. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi mereka semua. Wa ma qablaha muqaddimah. Jadi ini adalah poin utama atau kesimpulan utama dari kaidah ini, bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mendakwahi seluruh orang musyrik, tidak peduli apapun sesembahan mereka. Ya, adapun sebelumnya itu adalah muqaddimah, yaitu tadi fakta sejarah tadi itu adalah muqaddimah. Wa idza kana kadzalika kana la farqa baina ayya'budu nabiyyan aw ya'budu hajaran aw syajaran aw ya'budu jinniyan aw ya'budu malakan fal halu wahidah. Kalau demikian kondisinya, maka tidak ada perbedaan antara seseorang yang beribadah kepada seorang nabi, seorang yang beribadah kepada batu, kepada pohon, kepada jin, kepada malaikat. Fal halu wahidah. Kondisinya sama. Al-hal itu yakni seringkali dianggap muannats. Al-halu wahidah. Faman ata fi hadzal zaman wa farraqa wa qala salihuna innama hum awliya wa lahum maqamun indallahi wal anbiya lahum maqamun wajahun fa idza istashfa'na bihim fa inna lahum jahan indallahi azza wa jalla. Adapun di zaman ini ada yang kemudian membedakan. Mereka berkata bahwa orang-orang saleh itu adalah aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki maqam di sisi Allah, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, derajat di sisi Allah, keutamaan di sisi Allah. Para nabi, mereka memiliki maqam dan jah, mereka memiliki ya kedudukan, derajat, ya keutamaan. Kalau kita meminta syafaat kepada mereka, kalau kita menjadikan mereka sebagai perantara, maka mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harapkan mereka akan bisa menolong kita nantinya. Jadi kita malah kata mereka, kita justru harus mendekatkan diri kepada perantara-perantara tersebut. Orang soleh yang mereka maksud. Karena ini adalah wali Allah. Fanaqul, maka kita katakan, wa ayyu fariqin baina ibadati haula'i shalihin wat tawajjuh ilaihim. Ya, apa bedanya antara orang yang beribadah kepada orang soleh dan mendekatkan diri kepada mereka, wa baina ibadati man abada Isa, dan orang yang beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa bedanya? Nabi Isa juga adalah orang soleh, betul tidak? Orang soleh, yani bahkan tidak hanya sebarang orang soleh, beliau adalah seorang nabi, Nabi Isa alaihissalam. Apa bedanya antara beribadah kepada orang soleh dengan beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam? Au abadal Uzair, atau beribadah kepada Al-Uzair. Au abadas salihin alladzina kanu yu'badun, atau beribadah kepada orang soleh yang mereka itu disembah, diibadahi. Apa bedanya? Jadi tidak ada bedanya. Ayyu farqin baina hadza wa hadza. Apa perbedaan antara ini dengan itu? La syakka annal hukma 'alal jami'i wahid. Tidak diragukan lagi bahwa hukum terhadap semuanya itu adalah satu. Hukumnya sama. Itu sama-sama kesyirikan, ya. Wa hadhihi qaidah yakiniyah min annahu la farqa baina hadza wa hadza. Ini adalah kaidah yang yakin bahwa tidak ada perbedaan antara ini dan itu.
Li'annal madaru ala ubudiyatil qalb, karena landasannya, patokannya itu adalah ubudiyatul qalbi. Apakah hati kita beribadah kepada atau tunduk dan mengagungkan dan memuliakan sesuatu tersebut? Tidak peduli sesuatu tersebut, kalau amalan hati kita sama, maka khalas, hukumnya sama. Ya, fa idza qama fil qalbi at-tandid wal isyraku billahi azza wajal. Kalau di dalam hati itu ada at-tandid wal isyrak, yakni membuat sekutu, menjadikan adanya sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita tunduk dan mengagungkan Allah, demikian pula kita tunduk dan mengagungkan selain Allah. Itu kan amalan hati. Awalnya ketundukan, pengagungan, pemuliaan, ya, cinta dan takut, itu amalan hati semua. Yang kemudian nanti bisa muncul di lisan dan di anggota tubuh. Kan, tapi kalau misalkan amalan hatinya sama, tapi cuma objeknya saja yang berbeda, yang ini mengarahkan ketundukan dan pengagungannya, cinta dan takutnya dan berharapnya kepada Nabi Isa, yang satu lagi kepada orang soleh tertentu, yang satu lagi kepada Uzair, yang satu lagi kepada pohon, yang satu lagi kepada batu. Tapi amalan hatinya sama. Ya, tapi amalan hatinya sama. Fasawa'un akanal musyrak bihi salihan aw talihan. Maka tidak ada perbedaan. Sama saja. Apakah yang dijadikan sekutu itu adalah orang soleh atau orang toleh? Orang soleh atau orang fasik? Kana nabiyan am lam yakun nabiyan? Apakah yang dijadikan sekutu selain Allah tersebut adalah seorang nabi atau bukan seorang nabi? Kana syajaran aw kana malakan? Apakah sesembahannya itu adalah pohon atau malaikat? Al-amru wahid. Perkaranya sama. Li'annal qalba yajibu an takuna ubudiyatuhu lillahi wahdah, karena hati itu wajib ubudiyah dari hati itu hanya untuk Allah saja. Ketundukan, pengagungan, cinta, rasa harap, rasa takut yang dimiliki oleh hati itu hanya boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adalah amalan hati. Wa ayyakuna dinuhu lillahi wahdah. Wajib din kita, din di sini bisa dimaknai amalan kita, ya, seluruhnya hanya diarahkan, yakni amalan ibadah, seluruhnya hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ala lillahi dinul khalis, bukankah hanya milik Allah ad-dinul khalis, din yang murni, amalan ibadah yang murni, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, katakanlah wahai Rasul, Allah a'budu, hanya kepada Allah aku beribadah, mukhlishan lahu dini, yakni mukhlishan dini lahu, mengikhlaskan, memurnikan agamaku, yakni amalanku, amalan ibadahku, lahu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mukhlishan lahu dini atau mukhlisina lahu din. Nah, itu di ayat juga ada yang demikian, mukhlisina lahu din, yakni mukhlisina dina lahu, mengikhlaskan, yakni memurnikan. Mukhlisina, mengikhlaskan di sini maksudnya memurnikan, ya. Memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ubudiyah min jihatil abid. Maka ubudiyah ini dari sisi orang yang beribadah. Jadi lihat kondisi orang yang beribadah tersebut. Lihat orangnya. La yunzaru fiha ila man tawajjaha ilaih. Tidak dilihat kepada siapa yang dia ibadahi, siapa yang dia sembah. Tapi lihat orang yang beribadah tersebut. Tidak peduli apa yang dia sembah. Mau yang dia sembah pohon, batu, malaikat, nabi, rasul, orang soleh, dan seterusnya, jin. Ternyata kondisi hatinya sama, amalan hatinya sama. Ini poinnya di sini. Amalan hatinya sama. Ya, maka tidak peduli sesembahannya, mereka semua harus didakwahi kepada tauhid. Fa in tawajjaha lillahi al-wahidil ahad, fa huwa mukhlisun muwahhid. Kalau mereka itu mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah, maka mereka adalah seorang yang mukhlis, seorang yang muwahhid, seorang yang mentauhidkan Allah. Wa in tawajjaha ila ghairihi fa innahu musyrik.
Ya, tapi kalau misalkan mereka itu mendekatkan diri beribadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Mahmaka nadzalikal ghair. Tidak peduli siapapun itu yang dia ibadahi atau apapun itu yang dia ibadahi. Walihada qala azza wajal, oleh karena itu Allah azza wajal berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid-masjid itu hanya milik Allah. Janganlah kalian, oleh karena itu janganlah kalian menyeru kepada selain Allah ya satupun. Ahadan. Di situ ism nakirah, di bahasa Arab kita mengetahui ahadan dengan tanwin itu adalah ism nakirah. Ism nakirah dalam konteks larangan, di sini kan melarang. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan kalian itu menyeru sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ism nakirah dalam larangan itu bermakna umum. Makanya tadi kita terjemahkan sesuatu apapun atau siapapun, ya. Wa qauluhu ahadan ya ummul jami'a kama dzakarna dzalika miraran. Kata ahadan di sini itu mencakup seluruh apa yang diibadahi sebagaimana itu telah kita sebutkan berkali-kali, kata pensyarah, kata Syekh, ya. Wa qaulihi azza wajal, demikian pula sebagaimana firman Allah azza wajal, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menyeru ilahan, sesuatu sesembahan selain Allah bersama Allah, yakni jadi menyerunya kepada Allah dan kepada sesuatu ilah tersebut, ya, sesuatu sesembahan tersebut, la burhana lahu bihi, yang tidak ada burhan yang dia miliki, yang dimiliki oleh sesembahan itu, tidak ada burhan, ya, tidak ada dalil, tidak ada hujjah bahwa dia adalah sesembahan. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih, maka hisabnya adalah di sisi Rabbnya nanti. Perhitungannya, ya, peradilannya nanti di sisi Allah nanti. Ini ancaman keras, ya. Fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Nah, qala azza wa jalla huna, Allah azza wa jalla berfirman di sini, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Barang siapa yang menyeru suatu sesembahan bersama Allah Subhanahu wa taala, yang sesembahan tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah sesembahan, maka frase la burhana lahu bihi, bahwa sesembahan itu tidak ada dalilnya, ini bukan berarti bahwa ada sesembahan lain selain Allah yang ada dalilnya. Bukan bermakna demikian. Ini sudah dijelaskan di kajian, sebagian dari antum mungkin pernah mengikutinya, sebagian dari antum mungkin belum pernah, di kajian Al-Qawaidul Hisan, ya, bahwa yang namanya mafhum mukhalafah terkadang kita bisa terapkan, terkadang tidak boleh kita terapkan. Apa mafhum mukhalafah? Yakni kalau misalkan di kalimat tersebut, contoh, langsung kita contoh ini, ya. Barang siapa yang beribadah kepada suatu sesembahan bersama Allah Subhanahu wa taala, yang sesembahan itu tidak ada dalil atasnya. Ini keterangan yang sesembahan itu tidak ada dalil atasnya. Maka kalau kita menerapkan mafhum mukhalafah, kesimpulannya apa? Kalau ada sesembahan yang ada dalil atasnya, maka boleh untuk beribadah, maka boleh untuk menyembahnya. Ini berarti kita menerapkan mafhum mukhalafah. Itu istilahnya di kalangan para ulama usul. Tapi kalau misalkan kita tidak menerapkan mafhum mukhalafah, maka ya sudah, kita tidak mengatakan bahwa ada sesembahan yang ada dalilnya. Terkadang di sebagian dalil mafhum mukhalafah itu bisa diterapkan, terkadang di sebagian dalil yang lain tidak bisa diterapkan. Nah, di ayat ini termasuk dalil yang tidak bisa diterapkan. Tahu dari mana bisa diterapkan dan tidak bisa diterapkan? Tahu dari dalil-dalil yang lain. Itulah urgensi dari al-jama' bainal adillah. Itulah urgensi dari menggabungkan dalil-dalil dalam satu masalah. Tidak boleh melihat hanya dengan satu dalil, kemudian berargumen, di sini redaksinya adalah barang siapa yang menyeru suatu sesembahan selain Allah yang tidak ada dalil atasnya, maka peradilannya nanti di sisi Allah, diancam oleh Allah. Berarti apa? Berarti kalau ada sesembahan yang ada dalilnya, maka ini boleh. Tinggal cari nanti sesuatu yang dia sembah, tinggal dicari dalilnya. Kemudian mengatakan ini nggak masuk ayat ini karena ini punya burhan, ini punya dalil, ini punya hujjah.
tidak demikian. Kenapa? Karena tidak boleh hanya dengan melihat satu ayat. Tidak boleh hanya dengan melihat satu ayat. Justru poin dari kaidah yang ketiga adalah membuktikan sebaliknya, betul tidak? Mau sesembahannya itu disebutkan kan dalil-dalil sebelumnya. Mau sesembahannya itu malaikat, mau jin, mau nabi, mau orang soleh, mau pohon, mau batu, mau matahari, bulan, maka semuanya diperintahkan untuk diperangi. Semuanya diperintahkan untuk didakwahi. Ya, jadi ini adalah yakni inti utama dari kaidah yang ketiga ini. Jadi di sini frase la burhana lahu bihi, hadhihi sifah min hadhihi sifatu man abada ghairallahi azza wajal. Ini adalah sifat dari orang yang beribadah kepada selain Allah. Li'annahu la burhana lahu bima abada, karena tidak ada hujjah atas apa yang dia ibadahi tersebut. Walaysa laha mafhum min anna ma yu'badu thamma burhanun alaih. Dan tidak ada mafhum di sini, tidak ada mafhum mukhalafah maksudnya. Tidak ada poin sebaliknya. Oh, berarti ada sesembahan yang ada dalilnya berarti. Tidak ada demikian, ya. Walaysa laha mafhum min anna ma yu'badu thamma burhanun alaih. Thamma di sini maknanya hunaka. Tidak ada mafhum mukhalafah di sini bahwa ada suatu sesembahan, anna ma yu'badu, ada suatu sesembahan thamma burhanun alaih, hunaka burhanun alaih, yakni memiliki hujjah untuknya. Tidak ada. Bal kana man abada ghairallahi wa da'a ghairallahi fa innahu la burhana lahu ala ahaqqiyati dzalikal ghair bil ibadati au bit tawajjuh. Akan tapi seluruh yang beribadah kepada selain Allah, seluruh yang menyeru kepada selain Allah, maka itu tidak ada burhan atasnya, tidak ada hujjah atasnya, tidak ada dalil. Ala ahaqqiyati dzalikal ghair bil ibadati au bit tawajjuh. Tidak ada dalil bahwa sesuatu tersebut, sesembahan tersebut berhak untuk diibadahi atau berhak untuk yakni seseorang itu mendekatkan diri kepada dia. Nah, maka ini adalah poin penting bahwa di ayat tersebut, di frase tersebut itu tidak ada mafhum mukhalafah di situ. Demikian pula misalnya di surah Al-Fatihah, ya, Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa Allah adalah penguasa Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, yaumul jaza, yaumuddin, yaumul jaza. Ya, Maliki Yaumiddin. Ini adalah, ya, ini berarti apa? Berarti mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa di hari kiamat. Boleh tidak kita menggunakan mafhum mukhalafah di ayat tersebut? Menerapkan mafhum mukhalafah di ayat tersebut? Sehingga dengan kata lain, di hari-hari selain hari kiamat Allah bukan penguasanya? Tidak boleh, betul tidak? Dari mana kita tahu? Dari dalil-dalil yang lain, khalas. Dari dalil-dalil yang lain. Tetapi ya, ayat tersebut di surah Al-Fatihah tersebut itu untuk menunjukkan bahwa yakni satu-satunya yang memiliki kekuasaan di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yauma idzin, yakni kita terjemahkan dulu, yaitu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari di mana tidak ada satu jiwa pun yang memiliki satu jiwa yang lain, yang menguasai satu jiwa yang lain, yang memiliki kontrol atas satu jiwa yang lain. Hari apa itu? Hari kiamat. Tidak ada kekuasaan sama sekali. Kalau di dunia mungkin masih ada yang seseorang berkuasa kepada orang lain, memiliki kontrol kepada orang lain. Tapi ketika pada hari tersebut, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, tidak ada satu jiwa pun yang memiliki kontrol, kendali, kekuasaan kepada satu jiwa yang lain. Ya. Kemudian lanjutannya, wal amru yauma idzin lillah. Dan perkaranya, seluruh perkaranya pada hari tersebut yauma idzin lillah. Jadi ini karena adanya penafian di situ, makanya kemudian ada isbat. Menafikan tidak ada. La tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tidak ada satu jiwa pun yang memiliki kekuasaan atas satu jiwa yang lain. Kemudian ditetapkan wal amru yauma idzin lillah. Maka Maliki Yaumiddin itu satu bab dengan wal amru yauma idzin lillah. Baik. Jadi kita harus hati-hati mana dalil yang bisa kita terapkan mafhum mukhalafah dan mana dalil yang tidak bisa kita terapkan mafhum mukhalafah. Fa idza nadharna fi hadha az-zaman ila alladhina ya'buduna al-awliya wa ya'buduna al-qubur wal masyahid wa yatawajjahuna ilaiha wa ya'buduna al-anbiya war rusul. Kalau kita melihat di zaman ini orang-orang yang beribadah kepada para wali,
beribadah kepada kuburan, kepada masyahid, yakni tempat kuburan atau tempat keramat yang dijadikan tempat untuk beribadah di situ. Mereka mendekatkan diri kepada tempat-tempat tersebut. Mereka beribadah kepada para nabi dan rasul. Wa yaqulun, mereka berkata maqamat. Ya. Ini adalah maqamat, ini adalah perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka memiliki kemuliaan. Ya. Wa nahwu dzalika lis-sahabah fi kulli baladin thamma dharihun yatawajjahu an-nasu ilaihi. Ya, mereka juga ada juga yang beribadah kepada sahabat, kepada Ali. Ada? Ada. Kepada Al-Hasan, kepada Al-Husain. Betul tidak? Betul. Mereka itu melakukan itu di setiap negeri. Fi kulli baladin thamma dharihun. Fi kulli baladin hunaka dharihun. Thamma hunaka. Di setiap negeri, ini bukan summa, tapi thamma. Thamma maknanya hunaka, yakni ada, maknanya ada, ya, hunaka, ada. Jadi fi kulli baladin thamma dharihun, di setiap negeri itu ada dharih, yakni kuburan yang disembah atau sesembahan yang bisa kuburan, bisa pohon keramat, bisa apapun itu yang diibadahi. Yatawajjahun nasu ilaih, yang orang-orang itu kemudian mendekatkan diri kepada sesuatu tersebut, berbondong-bondong, ya, ziarah ke situ, ya, wisata religi. Ya, istilahnya, betul tidak? Wisata religi. Kita ganti wisata syirik. Astagfirullahaladzim. Ini harus dibenahi. Banyak tidak di Indonesia? Banyak. Banyak sekali. Ya, itu bukan wisata religi, itu wisata kesyirikan, ya, dan kekufuran. Shortcut menuju kesyirikan dan kekufuran. Astagfirullah, betul tidak? Jadi ini PR kita bersama. Wa yusyrikuna bihi, jadi mereka itu beribadah, mendekatkan diri, mereka berbuat kesyirikan di situ. Wa yaqulun hadhihi laysat ibadatal musyrikin al-awwalin, ini bukan seperti ibadahnya orang-orang musyrik di zaman dahulu. 5. Kenapa? Qalu, mereka berkata, li'anna hadhihi ibadatus sholihin, karena ini kita beribadah kepada orang soleh. Ya. Kalau orang musyrik zaman dulu beribadahnya kepada berhala, kita kepada orang soleh. Itu kan syubhatnya. Itu bantahan terhadap syubhat tersebut adalah kaidah ketiga ini. Sama saja, ya, antara yang antum ibadahi itu adalah batu berhala, pohon, atau orang soleh. Wa ulaika inna ma'abadul asnam, mereka itu beribadah kepada berhala. Abadul ahjar, beribadah kepada batu. Kaifa yakunu dzalik? Ya, bagaimana ini bisa, yakni argumen ini bisa muncul di tengah-tengah kaum muslimin? Kaifa yakunu dzalik, kata pensyarah, kata Syekh. Bagaimana poin ini bisa muncul di tengah-tengah kaum muslimin? Wa qad qala azza wa jalla fi wasfi ulaikal ma'budin, padahal Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla telah berfirman mensifati orang-orang yang diibadahi tersebut, mensifati sesuatu sesembahan yang diibadahi tersebut, amwatun ghairu ahya, mereka adalah benda-benda mati, bukan makhluk hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, ya, dan mereka tidak sadar kapan mereka akan dibangkitkan. Yang tentang kesudahan diri mereka sendiri saja mereka tidak tahu. Ya, sesembahan ada yang makhluk hidup, ada yang bukan makhluk hidup, betul tidak? Misalkan Nabi Isa alaihissalam adalah manusia, ya, orang soleh adalah manusia, namanya aja orang, ya kan? Jin adalah makhluk hidup. Nah, ketika mereka beribadah kepada seseorang atau makhluk hidup tersebut tidak bisa mengetahui kapan dia akan dibangkitkan. Apalagi kalau sesembahnya adalah benda mati. Lebih-lebih lagi, betul tidak? Batu, pohon, ya, mengatakan ini batu keramat, pohon keramat. Maka lebih-lebih lagi tidak bisa mengetahui kesudahannya. Qala ta'ifah minal mufassirin, sebagian para ulama tafsir berkata, Ka'bi Hayyan fi tafsirihi Al-Bahrul Muhit, seperti Abu Hayyan dalam tafsir beliau Al-Bahrul Muhit,
wa ghairihi, dan juga para ulama yang lain, inna hadhil ayah fi man yub'atsu, sesungguhnya ayat ini tentang orang-orang yang nanti akan dibangkitkan. Jadi ayat ini nanti tentang bukan tentang sesembahan yang benda mati, tapi tentang orang-orang yang hidup. Li'anna Allah qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, amwatun ghairu ahya, mereka adalah mayat, bukan makhluk hidup. Bukan orang yang hidup gitu ya. Jadi mereka sudah mati maksudnya, bukan masih hidup. Walladzi yusafu bi annahu mayyit man kana hayyan qabla dzalik. Nah, ini kata Abu Hayyan, barang siapa sesuatu yang disifati dengan kata mayit, maka sebelumnya dia hidup. Tidak pernah disifati sesuatu yang tidak pernah hidup, kemudian disifati mayit. Ini mayat. Antum pernah mengatakan, awas jangan injak mayat ini, yakni batu maksudnya. Nggak pernah kan, betul tidak? Mayat itu istilah untuk sesuatu yang sebelumnya hidup kemudian meninggal dunia. Betul? Baik itu manusia, hewan, binatang, betul tidak? Bahkan pohon yang itu makhluk hidup secara biologi, tapi kan tidak punya ruh. Jadi pohon yang sudah mati, apakah kita sebut mayat? Ya, ini mayatnya pohon ini, bangkai pohon, bangkai kucing iya, bangkai pohon, bangkai daun, ya, nggak ada, betul tidak? Nah, jadi ini bagi yang punya ruh. Maksudnya, istilah mayit bagi yang punya ruh. Wal asnam allati hiya minal ahjari wal asjar wa nahwi dzalik la tusafu bi annaha amwat ghairu ahya. Sedangkan berhala yang terbuat dari batu, dari pohon atau yang semacamnya, maka tidak disifati sebagai mayat. Wa innamal ladzi yusafu bidzalika man kana tahulluhul hayah tsumma sara mayitan. Akan tapi yang disifati sebagai mayat itu adalah sesuatu yang dia awalnya hidup kemudian meninggal dunia, yakni memiliki ruh. Fa innahu yuqalu amwat ghairu ahya. Maka baru yang memiliki ruh itu ketika sudah meninggal dunia, maka baru bisa disebut sebagai amwat, yakni mayat. Amwat. Wa bayyana dzalika aktsaru hinin qala wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan setelah itu kemudian Allah menjelaskan bahwa dalam aktsarahinin mungkin maksudnya adalah dalam sebagian besar dari apa yang diibadahi oleh mereka tersebut, mayas uruna ayyana yub'atsun. Mereka tidak menyadari atau tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Yakni ini isyarat bahwa ini adalah makhluk hidup yang dibicarakan, sesuatu yang punya ruh. Jadi antara itu adalah orang-orang yang beribadah, orang yang musyrik tadi yang dibahas oleh ayat ini, atau orang-orang yang diibadahi dan itu punya ruh, bisa orang manusia, bisa orang dari kalangan jin, karena jin bisa juga disebut orang. Kan tadi ayatnya, ya, rijal minal jin, ya. Jadi wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijal minal jin, bahwa ada orang-orang dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada orang-orang dari kalangan jin, ya, fazaduhum ruhaqah. Tapi justru orang-orang dari kalangan jin tersebut malah justru menambah dosa dan kesesatan atas orang-orang dari kalangan manusia tersebut. Jadi jangan takut kalau misalkan antum mendengar sesuatu yang aneh-aneh, misalkan tengah malam misalkan orang. Bisa jadi orang dari kalangan jin ya maksudnya. Tapi orang juga. Baik, nggak boleh takut. Kalau takut syirik asghar. Takut kepada hantu, takut kepada jin, syirik asghar. Kecuali kalau jin tersebut menampakkan diri di hadapan kita misalkan, atau ada benda bergerak aneh, kita takut secara tabi'i tidak apa-apa. Secara tabiat takut tidak mengapa. Tapi ya nih kalau tidak takut lebih baik lagi. Ya, tiba-tiba ada orang ya dari kalangan jin yang tiba-tiba muncul, maka kalau kita tidak takut lebih bagus lagi, betul tidak? Kita dakwahi, antum nggak boleh seperti ini, ya duduk
Ya, kajian akidah dulu. Antum ini nggak boleh menampakkan diri seperti ini. Balik lagi. Ya. Ini buka halaman sih. Ya, ambil kita. Ya, taib. Jadi kita lihat di sini antara yang dimaksud di ayat ini adalah orang yang diibadahi, yang punya ruh maksudnya, atau orang yang beribadah. Fa inna fi haqqi man yub'atsu yaumal qiyamah liliqa'illahi azza wajalla. Maka ayat ini adalah terkait orang yang nanti akan dibangkitkan di hari kiamat untuk bertemu Allah azza wajalla. Jadi wallahu alam berarti maksudnya tidak mencakup sesembahan yang bukan makhluk hidup ya, yang tidak memiliki ruh. Tapi bukan berarti kemudian celaannya tidak, misal kalau antum misalkan yakni misal kita baca lagi ayatnya, amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka itu adalah mayit yang sudah tidak hidup lagi dan mereka tidak menyadari, tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Ini berlaku untuk sesembahan yang merupakan makhluk hidup ya tadi ya. Bisa malaikat, bisa jin, bisa manusia, ya, nabi atau rasul atau orang soleh. Semuanya nanti pada ujungnya akan mati. Betul? Nafsin dha'iqatul maut. Dan semuanya tidak mengetahui kapan hari kiamat. Betul? Bahkan nabi dan rasul, bahkan Nabi Muhammad SAW. Ya, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kapan hari kiamat, aina sa'ah? Maka apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Ya, yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Nah, kalau misalkan ayat ini tentang sesembahan yang itu makhluk hidup, dan ini celaan berarti kan? Berarti maksudnya ini kan sedang menunjukkan hakikat bahwa lihat sesembahan antum. Mereka saja tidak tahu mereka saja tidak tahu kapan akan dibangkitkan. Ayat ini berisi yakni celaan kepada orang-orang yang beribadah kepada makhluk hidup tersebut yang antum ibadahi ini tidak tahu kesudahan mereka kelak nanti. Nah, jadi kalau misalkan ayat ini mencela orang-orang yang beribadah kepada makhluk hidup tadi, apakah ayat ini kemudian tidak mencakup celaan orang-orang yang beribadah kepada batu misalkan, kepada pohon? Ya, maka jawabannya adalah lebih-lebih lagi celaannya. Yang hidup saja nggak tahu, apalagi yang mati, gitu aja. Ya, ini namanya mafhum muwafaqah. Ini namanya mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah itu maksudnya adalah, jadi mafhum itu adalah ketika dalilnya teksnya begini, kemudian kita simpulkan sesuatu kasus lain yang tidak disebutkan secara sharih oleh dalil itu. Ya. Jadi itu namanya mafhum. Jadi misalkan kalau yang tadi Malik Yaumiddin yang tertulis di teks, yang tertulis di nas bahwa Allah adalah penguasa di hari kiamat. Nah, ketika kemudian kita menggunakan logika kita, kemudian kita terapkan kepada kasus lain selain hari kiamat, hari-hari selain hari kiamat, yakni hari-hari di dunia ini, kemudian kita katakan, oh, berarti Allah Subhanahu Wa Taala kemudian orang berkata bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bukan penguasa di hari-hari yang lain. Ini berarti kita menerapkan mafhum mukhalafah. Karena kesimpulan yang kita terapkan berbeda dengan kesimpulan yang ada di nas. Betul tidak? Dan kita katakan mafhum mukhalafah tidak boleh kita terapkan di ayat ini. Ya kan? Yang tadi kita sebutkan. Allah penguasa di hari kiamat dan juga di hari-hari selain hari kiamat. Betul tidak? Betul. Nah, itu namanya mafhum mukhalafah. Ketika kita mengambil kasus lain berbeda dengan yang disebutkan di nas,
dan kesimpulannya berbeda dengan nas. Tapi kalau kita mengambil kasus lain dan kesimpulannya sama dengan nas, ini namanya mafhum muwafaqah. Jadi yang benar pada ayat di Al-Fatihah tadi, yang benar adalah kita terapkan mafhum muwafaqah. Yaitu apa? Allah penguasa di hari kiamat, dan lebih-lebih lagi Allah juga penguasa di hari-hari yang lain. Ini namanya mafhum muwafaqah, karena sama kesimpulannya dengan apa yang disebutkan di ayat. Tentang ayat ini yang tadi, amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ya, mereka itu adalah mayit, sudah tidak hidup lagi. Mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Mereka di sini yang dimaksud siapa? Yakni sesembahan, sesuatu yang diibadahi, dan ini adalah punya ruh, yakni makhluk hidup. Bisa ridho, bisa tidak ridho. Nabi Isa tidak ridho dengan orang-orang yang beribadah kepada beliau, betul tidak? Tapi ada juga yang ridho, seperti Fir'aun. Ya, Fir'aun ridho, betul tidak? Dengan orang-orang beribadah kepada dia. Ayat ini tentang sesembahan yang merupakan makhluk hidup. Kemudian kita ambil kasus lain. Bagaimana dengan sesembahan yang bukan makhluk hidup? Maka yang benar untuk ayat ini adalah kita terapkan mafhum muwafaqah atau mukhalafah? Muwafaqah. Karena kalau kita terapkan mafhum mukhalafah, gimana kesimpulannya jadinya? Ini celaan untuk orang-orang yang beribadah kepada sesembahan yang makhluk hidup. Berarti kalau sesembahannya bukan makhluk hidup, nggak ada celaan. Betul? Itu kalau mafhum mukhalafah. Tapi yang benar adalah kita terapkan mafhum muwafaqah. Kita katakan ini celaan untuk orang-orang yang beribadah kepada sesembahan yang merupakan makhluk hidup. Maka demikian pula, lebih-lebih lagi yang bukan makhluk hidup. Yang makhluk hidup saja tidak tahu kapan akan dibangkitkan, apalagi yang bukan makhluk hidup. Lebih-lebih lagi, betul tidak? Ini namanya mafhum muwafaqah. Dari mana antum bisa mengetahui kapan akan menerapkan mafhum muwafaqah atau kapan akan menerapkan mafhum mukhalafah? Dari mana? Dari dalil-dalil yang lain. Baik, jelas ini? Fa'idan hadza alladhi yahtajju bihi musyriku hadza zaman. Maka ini poin ini yang dijadikan hujjah oleh orang-orang musyrik di zaman ini. Musyriku zaman Syekh rahimahullah, dan orang-orang musyrik di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa hadza fi kulli makan, dan ini ada di setiap negeri, ada di setiap tempat. Yaquluna innama tawajjahna ila salihin wa ulaikal awwalun innama tawajjahu aidan ila salihin qalu nadrubul wasatahum ma talabna minhum istiqlalan. Mereka berkata, kita ini beribadah kepada orang soleh, yakni mengarahkan amalan-amalan ini kepada orang soleh. Ya. Wa ulaikal awwalun innama tawajjahu aidan ila salihin, dan orang-orang terdahulu yang juga sebelum kami, kata mereka, yang juga mengarahkan ibadah kepada orang soleh, kami cuma mengambil orang soleh itu sebagai perantara. Ya, tidak kemudian kita menganggap itu adalah sesuatu yang istiqlal, yang punya kekuasaan secara mandiri selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita yakini ini adalah Tuhan selain Allah, tapi kita cuma mengarahkan amalan ini dalam rangka untuk menjadikan mereka sebagai perantara di sisi Allah. Naqul, maka kita katakan, kata Syekh, wal awwaluna aidan talabul wasithah wal qurbah wasyafa'ah. Maka demikian pula orang-orang di zaman dulu itu, ya, mereka itu juga argumentasinya sama. Jadi orang-orang di zaman dulu ini maksudnya apa? Maksudnya orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka itu meminta atau ingin menjadikan sesembahan mereka itu sebagai perantara. Mereka ingin menjadikan orang soleh mereka itu, dan batu mereka itu, dan pohon mereka itu sebagai perantara, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai sesuatu yang mereka harapkan untuk mendapatkan syafaat. Ya, walam yatlubul istiqlal, dan mereka tidak meyakini istiqlal, tidak meyakini bahwa ini sesuatu yang mandiri, yang juga punya kekuasaan yang sama dengan Allah. Ya, jadi ini Tuhan seperti Allah. Mereka tidak meyakini demikian. Fal halu hiyal hal. Maka kondisinya sama. Al halu hiyal hal. Kondisinya sama antara kaum musyrik di zaman Nabi SAW dengan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di zaman ini. Wa in taghayyaratil asma, walaupun namanya berbeda, mereka beribadah kepada Allah wal Uzza wa Manat. Kemudian di sini ada orang yang beribadah kepada orang soleh misalkan, ada yang menyuruh kepada Syekh Abdul Qadir Jailani,
Bisa jadi beliau tidak ridho kepada peribadatan tersebut. Ada orang yang beribadah kepada Al-Hasan dan Al-Husain, mereka tidak ridho kepada peribadatan tersebut. Ya, al-halu hiyal hal. Kondisinya sama, wa in taghayyaratil asma, walaupun namanya berbeda, wa taghayyaratil da'awa, walaupun istilahnya berbeda, fal halu hiyal hal, maka kondisinya sama. Wa ma asbahal lailah bil barihah. Bukankah sama antara al-lailah nanti malam dengan al-barihah tadi malam? Namanya berbeda, al-lailah, al-barihah. Hakikatnya sama tidak? Sifatnya sama tidak? Sama-sama gelap? Sama-sama gelap. Walaupun namanya sama, walaupun namanya berbeda. Al-lailah, al-barihah. Tapi kondisinya sama. Jadi walaupun istilah yang digunakan berbeda, Allah tawal uzza wa manat zaman dulu, berhala. Tapi kalau di zaman ini, ini wali masdub dan lain-lain, ya, maka kondisinya sama. Tapi maka demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Ini adalah akhir dari pembahasan kaidah yang ketiga. InsyaAllah kita bahas di pertemuan berikutnya kaidah yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqomah di atas akidah dan tauhid dan manhaj yang lurus. Demikian bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.